Udah. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Yang masuk? Ada siapa? Sudah diajak belum? Ada siapa? Andika ada? Hadir, Bu. Anissa? Astia? Aurel? Kapia? Aska? Hadir, Bu. Batara? Alisa? Hadir, Bu. Fawaza? Giorgina? Hadir, Bu. Hernaya? Ika Fauzia? Ilyas? Manuel? Intan? Keisa? Hadir, Bu. Keiza? Siap belajar ya? Siap. Oke, kalau siap, ya semua berdiri. Silakan semua. Keluar dari bangku semua ya. Ya. Ngadep ke depan. Minum dulu ya, semua pasti kenal ya. Bahasa Indonesianya itu adalah kecerdasan artifisial. Prinsip kerjanya itu bagaimana? Ya. Kemudian karakteristik AI itu seperti apa? Ya. Oke, menggunakan 2 sampai 3 jenis perangkat AI sederhana untuk menyelesaikan tugas. Jadi nanti ketika praktek ibu akan bagikan KPB beban kerja, kalian praktek di sini. Ya, kamu gunakan 3 perangkat AI yang pernah kamu gunakan, yang tahu kamu aja. Ya, yang gampang-gampang aja yang biasa kamu. Coba ini ada pertanyaan, ada yang bisa menjawab. Mengapa perlu kecerdasan artifisial? Ya, ada yang bisa menjawab. Menurut kalian, kenapa kita perlu menggunakan AI? Setiap hari kita menggunakan AI tanpa sadar. Iya nggak? Bawa smartphone, bawa HP semua? Itu termasuk AI nggak? Iya. Terus kenapa kalian gunakan setiap hari? Untuk apa? Untuk apa ibu? Buat bantu belajar, Bu. Untuk membantu belajar. Apalagi? Mencari-cari resep masakan, Bu. Mencari resep masakan. Oke, apalagi? Ya, punya tangan. Siapa? Salah nggak apa-apa. Setiap hari kan kalian gunakan. Untuk apa? Menyelesaikan tugas sekolah, Bu. Menyelesaikan tugas sekolah. Oh, pakainya ini ya. Ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kamu bantu ya, bukan 100% kamu gunakan. Ya, apalagi? Ada lagi? Apa lagi? Untuk komunikasi yang penting setiap hari ya. Kalian kan gunakan. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Yang jelas membantu kita untuk mempermudah ya, pekerjaan saat setiap hari kalian pakai
jawabannya apa? Ya. Oke, sampai sini paham prinsip kerja AI? Jadi yang pertama tergantung apanya tadi? Data yang kamu masuk. Kalau misalkan itu punya rangkuman materi, punya pintes, kita tolong sama dia. Ya. Kan harus ada datanya. Materi yang mau diringkas itu apa? Kan harus ada. Ya. Oke, itu prinsip kerja. Ada pertanyaan di sini? Selanjutnya. Ibu pakai apa itu? Bikin perbedaannya pakai apa? E-nya. Kan? Apa? Bedanya manusia dengan kecerdasan artifisial. Kita selalu menganggap bahwa dia itu paling pintar, paling cerdas. Disuruh apa aja ada jawabannya. Ya nggak? Ya kan? Tapi ya kita akan bandingkan dulu manusia versus kecerdasan versus kecerdasan artifisial. Kalau yang kencang belakang apa? Lambat boleh. Nomor apa teman saya? Kecerdasan artifisial satu. Kecerdasan artifisial tidak satu tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Dua, belajar dari data dan program yang diberikan. Tiga, hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Empat, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan data, angka dan pola. Jadi kalau AI itu dia punya perasaan ya? Kan kayak robot gitu kan ya, nggak punya perasaan dia, hanya mengikuti instruksi. Dia belajar dari data dan program yang diberikan, dari data yang kita berikan. Ya, belajarnya dari situ aja, nggak kemana-mana. Ya, itu aja. Hanya memahami hal yang ada dalam data. Yang dia pelajari sudah data yang kamu berikan. Ya. Kemudian apa? Hanya bisa membuat keputusan berdasarkan data. Data yang kamu berikan itu sudah keputusannya cuma dari situ. Ya, makanya saya bilang semakin lengkap semakin bagus. Oke, sekarang kalau kecerdasan manusia, ya kelompok tengah, baca bareng-bareng. Satu. Oke, kalau manusia kan jelas beda. Ya, manusia itu makhluk hidup, bukan benda mati. Dia bisa berpikir, punya perasaan, tersinggung, nangis, marah, ya, serta kreatif. Kreatif untuk berkreasi, berinovasi, dan menciptakan ide. Si Haikal mau nembak cewek nih, ya kan? Supaya diterima, dia kan pasti punya ide. Oh ya, itulah manusia. Berkreasi, ya, kreasi, menciptakan sesuatu yang baru. Pengen jadi apa? Desainer. Dia menciptakan ide baru kan kreatif, ya. Bajunya mau modelnya apa? Itulah manusia. Yang punya rasa, dan punya hati. Kalau AI kan enggak, ya. AI ini menciptakan siapa? Manusia. Ya. Maka aslinya Tuhan menciptakan kita itu lebih cerdas dibanding kita, lebih pintar, ya. Dan kalau AI itu hanya membantu, fasilitasi. Bisa belajar banyak hal yang berbeda, beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Ketika kalian masuk ke kelas 10, kalian kan harus beradaptasi dalam teman kelas, ya nggak? Ya, berinteraksi, punya teman baru. Ketika naik kelas 11, beda kelas lagi, ya nggak? Kalian juga harus beradaptasi. Sudah punya teman nggak kenal semua satu kelas? Ya. Bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, etika, moral, dan estetika. Etika, moral, etika sendiri. Ya. Jadi kalau itu dia mengambil keputusan berdasarkan data yang kamu kasih, kan gitu ya. Kalau manusia kan enggak, ditimbang-timbang dulu, dipikir-pikir dulu. Kalau aku ngambil keputusan begini,
nggak ngetik ya, membuat gambar yang gambar yang bagus mungkin ya, atau manajemen project ya di perusahaan biasanya mungkin ya, atau layanan pelanggan. Yang pelanggan itu siapa? Misalnya kita tuh ada masalah sama HP kita, apa kartunya diblok atau apa lah, kita bisa tanya ke CS customer service. Kemudian ada untuk presentasi, contoh ya, pakai presentasi pakai Canva ya. Kita sampai sini ada pertanyaan. Sekarang
dahulu. Saya Syafira Imtiaz dan dengan saya Immanuel Junandio Simanjuntak. Dan saya Ilyas Sampakrosi. saya Hernaya Maulidia. Saya Vanessa Aprilia Sinaga. Penjelasan artifisial secara sederhana. 1. Menerima data. 2. Memproses data. 3. Belajar dari data. 4. Mengambil keputusan. Lalu soal ketiga yaitu sebutkan minimal 3 karakteristik kecerdasan AI. Jawabannya adalah kemampuan pembelajaran, bersifat adaptif, dan pengenalan pola. Lanjut tugas kedua nomor 1. Apa manfaat AI dalam pendidikan? Hasil yang diperoleh dapat membantu siswa belajar lebih cepat, memberikan penjelasan tambahan. Analisis benar tepat kurangnya. Jawaban cukup tepat sesuai dengan konteks pendidikan. Namun perlu ditambahkan bahwa penggunaan AI harus tetap diawasi agar tidak disalahgunakan. Optimal objek atau gerakan mau dicoba. Hasil yang diperoleh itu model dilatih dengan foto senyum atau tidak tersenyum. Saat diuji model berhasil mengenal senyuman dengan akurasi 80%, tapi kadang tidak berhasil karena Kelompok sudah maju untuk presentasikan hasil masing-masing ya. Oke, ada kesulitan sampai di sini? Oke, kalau sudah bagian refleksi kita bareng-bareng ya. Oke, apa manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Menurut kalian ada yang mau tunjukkan lagi? Apa manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari? Membantu? Mengerjakan tugas, penjelasan lebih lanjut. Oke, apa lagi? Ada lagi? Mempersingkat waktu. Bisa? Bisa belajar online. Belanja online. Kalau zaman dulu belanja harus ke pasar kan? Sekarang bisa. Ya. Apa lagi? Nomor 2, ya, apa keterbatasan atau tantangan saat menggunakan AI? Apa keterbatasan kalian? Butuh apa? Butuh internet. Oke, apa lagi? Perangkatnya, alatnya. Ya, kalau nggak punya HP ya nggak bisa. Kan gitu ya. Ya. Bagaimana cara menggunakan AI secara bijak dan etis bagi kalian sendiri? Dipakai untuk penggunaan yang positif. Oke, memakai untuk yang positif. Ya. Bukan AI tadi apa? AI adalah sistem yang bisa belajar dari data. Prinsip kerjanya AI apa tadi? Ada data. Apa lagi? Input. Apa lagi? Diproses. Proses oleh algoritma. Lalu dapat keputusan atau karakteristik AI apa tadi? Bersifat adaptif, belajar, mengenali pola, dan membuat keputusan. AI yang kamu gunakan apa tadi? AI yang kamu gunakan apa saja? Jadi AI, apa lagi? LGBT, apa lagi? Mana lagi? Sampai di sini bersama kita. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Tepuk tangan dong. Mengucapkan salam.